perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Bapa, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. Ada kelanjutannya, bisa kita baca sendiri nanti Bapak Ibu ya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, ini adalah kisah anak yang hilang. Ini gambaran orang yang pernah percaya, pernah ada dalam satu komunitas, pernah dalam satu gereja, pernah dalam komunitas keluarga rohani, lalu sekonyong-konyong karena satu hal dia pergi meninggalkan keluarga itu. Sederhananya, satu orang dulu Kristen lalu meninggalkan imannya. Tapi kemudian dalam pergumulan di luaran sana dia kembali kepada imannya. Dalam bahasa perumpamaan, lost and found, hilang dan ditemukan kembali. Nah, pernahkah kita punya pengalaman kehilangan? Tapi kita bukan melihat aspek kita sebagai orang tua punya anak hilang. Tetapi kita mengupas bagaimana seorang anak ini hilang. Lalu kita melihat apa yang menghilangkannya. Lalu kita berpikir juga, pernahkah aku hilang dalam hidup? Jangan-jangan pernah. Aku gak menyadarinya. Apakah gak bisa Bapak Ibu? Bisa. Apakah orang gila tahu dia gila? Saya nggak tahu, karena saya belum pernah gila. Tapi kemungkinan dia tidak tahu dia gila. Apakah orang terhilang tahu dirinya terhilang? Dalam tempo-tempo tertentu, dia tidak tahu dia hilang. Sampai pada satu titik tertentu, dia menyadari. Nah, apa yang bisa menghilangkan hidup manusia, Bapak Ibu Saudara, dari persekutuan, dari keluarga Tuhan? Apa Bapak Ibu? Apa yang bisa orang meninggalkan gereja? Bisa melalui perkawinan, bisa melalui pacaran. Ada loh anak-anak muda, dulu saleh, dulu baik, dulu melayani Tuhan, dulu ngajar sekolah minggu, lalu sekonyong-konyong, kenalan dengan pemuda, kenalan dengan pemudi, tidak seagama, lalu akhirnya dia tertarik, lalu dia meninggalkan persekutuan. Kemudian meninggalkan imannya. Nah, orang demikian adalah orang yang terhilang. Dalam aspek ini tidak karena pacaran, tapi dalam aspek ini apakah yang membuat seorang muda ini hilang?
Apa Bapak Ibu? 5 huruf. Harta. Harta. Ada harta di rumah itu kan? Ada. Tetapi ini persoalannya. Dia mau menguasai, dia mau menikmati, lalu dia tidak mau diatur, lalu dia pergi meninggalkan keluarganya. Pak, bagi hartanya, bagi hartaku, kasih bagianku. Dia tidak peduli, dia tinggalkan bapaknya. Dan lebih parah lagi, pada prinsipnya Bapak Ibu Saudara, dia menganggap bapaknya sudah mati atau lebih bagus mati atau cepat-cepat mati. Kenapa? Karena dalam tradisi Yahudi, termasuk tradisi kita, pembagian harta itu biasanya, lazimnya ketika bapak, mama sudah mati atau hampir mati. Atau orang tua kita sudah begitu tua, lalu berpikir, waktuku ini gak lama lagi, bagilah harta, supaya damai anak-anakku. Bagi tradisi Yahudi, kalau bapaknya sudah mati, barulah dibagi harta. Tetapi ini orang minta pembagian harta ketika bapaknya masih hidup. Itu sama artinya dia mau katakan, Pak cepat-cepat mati, aku mau menikmati harta. Nah ini tragis. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika harta lebih penting daripada ikatan keluarga, adik kakak, ketika harta lebih penting dari ikatan orang tua, kenapa bisa ada orang baku bunuh gara-gara harta warisan? Kenapa ada orang keluarga-keluarga tidak akur, tidak damai gara-gara harta warisan? Ini membuktikan, ini salah satu buktinya. Dan itu adalah tragedi. Gara-gara sepetak sawah, abang beradik, kakak beradik bisa baku bunuh. Bisa gak baku tegur lagi. Ini tragedi. Nah, tragedi kedua adalah ketika hidup tertenggelam dalam ikatan belenggu hawa nafsu. Sebenarnya ini orang tidak meninggalkan bapaknya pun, dia adalah menikmati harta karena dia bersama dengan bapaknya. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena dia dibelenggu oleh ikatan hawa nafsu. Terbukti dia mendapat warisannya, lalu dia menjual warisan itu. Setelah dia jual, dia pergi memfoya-foyakan warisannya. Kalau abangnya bilang, dia pergi bersama dengan para pelacur, memboroskan hartanya. Hidup dengan pemuasan. Dalam bahasa sekarang, dalam satu kata, hedonisme. Katakan sama-sama, hedonisme. Makanya hedonisme itu adalah musuh Bapak Ibu. Saudara tahu di dalam general rule, dalam aturan metodis, orang metodis dilarang hedonisme, dilarang berfoya-foya, dilarang boros, dilarang pemuasan hawa nafsu. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dunia sekarang, banyak orang hedonisme menunjukkan kerakusan. Kenapa bisa terjadi korupsi? Gara-gara hedonisme. Berapapun gaji dikasih kurang. Memang saudara kita orang Batak itu, udah berapa M gajinya satu. Ya. Masih kurang. Kalau orang hedonisme gitu. Nah, makanya Bapak Ibu saya pelajari, saya cari datanya. Ciri orang hedonisme itu satu, konsumtif. Konsumtif tahu ya, suka belanja, suka beli, suka, ya begitulah. Mengkonsumsi, konsumtif. Tidak pernah merasa puas, itu hedonisme. Mudah dipengaruhi gaya hidup. Makanya mudah ikut-ikutan tren. Semua gaya baju tahu, semua gaya tas tahu. Mana bayang lagi branded tahu deh. Ya. Itu hedonisme itu, jangan senang kita. Kita hafal, ngerti perkembangan fashion, senang kita, bangga kita. Itu ciri hedonisme Bapak Ibu. Kecuali kita memang bekerja dalam bidang penjualan itu. Cenderung egois, tamak dan serakah. Itu ciri orang hedonisme. Contoh perilaku hedonisme. Ini dipaparkan supaya kita enggak melakukan lagi ya. Contoh perilaku hedonisme. 1, belanja berlebihan tanpa memikirkan kebutuhan yang lebih penting. Belanja menjadi sebuah kehausan bagi dia. Padahal enggak perlu sebenarnya. Dia bukan berbasis kebutuhan, tetapi berbasis keinginan. Padahal keinginan itu belum tentu kebutuhan. Ini orang hedonisme.
belanja, pamer pula dia, flexing, ya bangga dia belanja. Padahal nggak butuh, makanya lemarinya penuh baju, hanya satu kali dipakai. Kadang belanja nggak dipakai. Ada orang begitu? Ada. Di sini mungkin nggak ada. Coba lihat kanan kiri, nggak ada ya. Yang kedua, orang hedonisme suka beli barang mewah meskipun harus berutang. Nggak ada di sini ya. Suka beli barang mewah karena dia berpikir bagaimana diakui orang lain, dilihat wah, dilihat hebat. Maka kalau punya istri begini, suami-suami akan pening. Kalau punya suami begini, istri-istri akan pening. Tapi kalau sama-sama begini suami istri, yang keempat, yang ketiga, menggunakan aksesoris berlebihan. Halo, coba dilihat, ada yang aksesoris berlebihan? Emas di sini, emas di sini, emas di sini, jalannya mau sampai bungkuk, keberatan gitu ya. Keberatan kalung emas maksudnya. Sepatunya juga branded semua. Ada berapa sepatu kita di rumah? Kak Kuteng berapa sepatunya? Hah? Imelda Marcos berapa Bu Pendeta sepatunya? Imelda Marcos tahu ya? Mantan istri mantan presiden Filipina, Ferdinand Marcos. Dan tumpur itu negara karena ibu negara belanja terus. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, lebih parah lagi, hewannya pun dikasih aksesoris yang berlebihan yang mahal-mahal. Anjingnya sampo apa itu? Perawatan, masuk salon, salon kecantikan, dan seterusnya. Yang keempat, menggunakan kartu kredit secara berlebihan. Nah, mungkin sini jarang pakai kartu kredit ya. Nomi punya kartu kredit? Enggak ya, enggak usah lah ya. Tapi kalau bisa mengendalikan diri, enggak apa-apa. Kartu kredit itu menggoda kita belanja terus, menggunakan sebanyak-banyaknya sampai saldonya habis. Makanya ada orang dikejar-kejar kartu kredit. Enggak tahu dia kapan aku belanja ya katanya. Karena dia enggak tahu belanja itu enak, dibayarkannya aja pakai kartu kredit dulu, enggak ada uang, cuma pakai kartu itu aja beres. Kemudian yang keenam, mentraktir orang lain. Suka kali mentraktir orang lain meskipun dipaksakannya, enggak ada uangnya, diutanginya pun enggak apa-apa. Karena dia haus pengakuan, haus sanjungan, haus aktualisasi diri. Suka belanja, suka shopping, shop kuping, boros, konsumtif, dan lain sebagainya. Itulah kira-kira yang melanda anak muda ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa banyak korupsi? Gereja berdoa, Tuhan tolonglah para pemimpin kami supaya mereka tidak korupsi Tuhan. Korupsi extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa Tuhan. Negeri ini bangkrut, negeri ini susah karena korupsi. Saudara tahu dolar sekarang berapa? Sudah mendekati level tahun 98 dulu. Sudah 16.000 sekian. Orang gak sadar kan? Sudah mendekati Bapak Ibu. Ngeri. Tinggal kita lihatlah nanti. Kayak mana bangsa ini. Kita berdoa supaya para pemimpin, para konglomerat itu berlaku adil, tidak merusak, mengeksplorasi untuk keuntungan mereka semata, yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya, tetapi kita Bapak Ibu Saudara tidak mengantisipasinya. Bagaimana gereja mengantisipasinya? Jangan hanya mendoakan orang tidak korupsi, karena salah satu yang sangat fundamental, gejala korupsi adalah ketika seseorang hidup dalam gaya hedonisme. Suami baik bisa berubah menjadi korupsi gara-gara istri yang hedonisme. Istri yang baik bisa berubah menjadi korupsi gara-gara suami yang hedonisme. Bisa. Jadi anak muda, belajarlah dari awal, dari sekarang. Jauhi itu hedonisme. Rusak hidup kita. Jangan bangga dapat pacar, suka flexing, hebat di Facebook, hebat di medsos,
Engkau sedang berjalan menuju goa-goa hedonisme yang membawa hidupmu pada kekelaman. Temuilah pemuda yang sederhana, tapi warisannya banyak gitu. Tapi nggak nampak dia kaya. Itu baru paten. Itu baru paten. Tengok orang-orang Efrata itu, kaya-kaya kan, tapi celana pendek aja dia nggak kelihatan depositonya banyak. Itu baru paten. Jangan dinampakkan dia hebat, naik mobil mewah, lalu kita bangga, kita senang. Oh, tengok itu anak tukang pajak itu, siapa namanya? Orang Kristen itu kan? Siapa namanya? Pegawai pajak itu. Ya, gara-gara tidak becus, kasih anak manja terus, melimpah harta, akhirnya kan bapaknya nanggung, kebongkar semua boroknya, gara-gara anaknya gaya hidup hedonisme. Pacaran dan bawa mobil yang mewah itu, akhirnya memukul orang, nggak ada empatinya, disiksanya orang, akhirnya terbongkarlah sampai bapaknya diulik, habislah sekarang. Tidak hanya harta habis, bapak pun mendekam di penjara. Hedonisme, lebih daripada itu nggak ada kehormatan. Nah itu yang dialami anak muda ini. Hedonisme artinya hidup berpusat pada kesenangan. Bahasa Yunaninya hedon. Pokoknya dia berusaha, raihlah kesenangan, jauhi rasa sakit, jauhi penderitaan, hadapilah, raihlah kesenangan. Padahal doktrin kekristenan tidak demikian. Yesus berani menempuh penderitaan. Yesus mengajarkan menahan, menyangkal diri. Kalau Yesus hedonisme, tidak ada peristiwa salib. Kalau Yesus menghindari penderitaan, tidak ada peristiwa salib dan kita tidak duduk di tempat ini. Ketika ketiadaan harta membuat kita bergantung mutlak pada manusia, ini pun memprihatinkan sama seperti anak muda ini. Hartanya habis, barangnya habis, lalu dia bergantung kepada manusia di rantau. Lalu lebih parah lagi ketika hartanya habis, dia kehilangan harkat martabat, lalu dia merendahkan diri lebih rendah daripada hewan. Bagaimana kita menemukan itu Bapak Ibu Saudara? Si pemuda hilang ketika dia punya harta. Tapi dia juga hilang ketika terjadi penderitaan. Semakin hilang ketika hartanya hilang. Lebih rendah, dia bergantung pada manusia. Dan Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada amin? Tapi pemuda ini, karena hartanya habis, dia bergantung pada manusia. Inilah ciri orang Kristen. Meskipun Kristen tapi akan disebut terhilang. Ketika dia tidak bergantung dengan iman, tapi bergantung kepada harta. Ketika hartanya habis, dia bergantung kepada manusia. Ketika manusia itu menolaknya, dia pergi ke kandang babi. Dia bilang, jadi karyawan pembersih babi pun gak apa-apa lah. Bapak Ibu Saudara, kalau dia ini terjadi di Sibolga atau di Toba atau di Sumatera Utara atau di Toraja, gak apa-apa. Pembersih babi, kalau lihat di TikTok itu kan ada cewek cantik juga pembersih babi, orang memuji kan, mantap, ini calon permain kata orang kan, mantap itu, kenalan itu katanya. Tapi konteks Yahudi menjadi pemelihara babi itu, kalau bagi orang Yahudi haram. Keharaman orang Yahudi kepada babi melebihi keharaman orang Islam kepada babi. Sangat haram, sangat najis, sangat. Cuma kalau di warung Alfa kan kita mantap. Kalau di Yahudi enggak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Tahu peristiwa ada orang gila di kuburan? Waktu itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa membelenggu. Diikat di rantai tetap bisa diputuskannya. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya ada legion. Legion itu apa? Satu legiun seperti satu legiun tentara Romawi, sebegitulah banyaknya legion setan dalam tubuhnya. Satu setan aja sudah bisa buat orang kuat. Ini banyak setan dalam tubuhnya.
Tapi apa yang terjadi berhadapan dengan kuasa Yesus, itu orang tersungkur. Tidak ada kuasa lebih besar daripada kuasa Yesus. Amin. Orang itu tersungkur minta ampun. Lalu apa penawaran yang terjadi? Dia bilang, Tuhan, jangan bawa kami ke neraka. Biarlah kami lemparkanlah, pindahlah kami ke babi-babi itu. Di situ ada 2.000 kalau nggak salah, 2.000 ekor babi. Lalu Tuhan izinkan, oke, pergi ke sana. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Tuhan izinkan? Karena bagi Yesus, satu jiwa ini yang harus diselamatkan lebih berharga dari 2.000 ekor babi. Betul? Padahal 2.000 ekor babi kalau dirupiahkan berapa itu sekarang? Bang Alpa sekilo berapa sekarang babi? 140. 140 ribu ya. Bayangkan kalau 2.000 ekor babi yang segini-segini itu babi Australia ya. Bukan babi yang hitam yang kecil, babi Australia itu berapa kilo itu? Berapa kilo? 100 kilo. Ada 100 kilo ya. Lebih kali 2.000. Tolong dihitunglah itu. Enggak tanggung uangnya itu. Pasti marah-marah itu yang punya babi. Bayar kerugianku ini. Mati semua babinya masuk ke dalam danau. Kalau di sini mungkin masih ditangkap, masih dikelola. Nah, kalau di sana nggak boleh lagi, binatang yang sudah mati nggak boleh lagi. Jadi rugi Bapak Ibu Saudara, tapi di mata Yesus satu jiwa harus diselamatkan. Tapi ini anak muda Bapak Ibu Saudara, dia karena dia orientasinya adalah hedonis, hidupnya dikuasai oleh nafsu. Ketika dia punya harta dia terhilang, ketika hartanya hilang dia tetap terhilang. Apa yang terjadi? Dia gadaikan harga dirinya kepada orang lain, kepada manusia. Manusia itu pun mencampakkan dia, lalu dia gadaikan dirinya lebih rendah, bahkan lebih rendah daripada babi. Buktinya apa? Dia minta makanan babi pun tidak dikasih lagi. Pemilik bilang, lebih berharga babiku ini daripada engkau. Tak dikasih makan ampas. Saya pemelihara babi, saya tahu dulu makanan babi di tempat kami. Babi itu enak, cuma makanannya nggak tanggung, parah sekali. Ya pulang sekolah saya sekolah sore dulu kan. Pulang sekolah saya keliling, saya naik sepeda ke rumah-rumah makan yang mau tutup itu. Nah, bawalah itu. Untuk apa kayaknya? Untuk makanan bebek Bu, aku bilang. Karena kami diam-diam piara babinya. Piara bebek, mungkin kalau dibilang piara babi nggak kasihnya kan, piara bebek, dibawalah, lewat lawak kayak gini. Di sini udah keranjang penuh makanan basi, makanan busuk, kadang makanan kemarin juga taruh orang itu kan, tarhilalang nggak bayar tuang sampah kata mereka kan. Nah kita bawa di belakang, orang berpawasan udah tutup hidung. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kayak gitulah makanan yang mau dimakan anak muda ini. Kebusukan, kejorokan, kehinaan, kenajisan, kekafiran, itulah hidup di luar Kristus, itulah hidup yang terhilang. Terhilang, tergadai bagi dunia. Anak muda, jauhi hedonisme. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Jauhi hedonisme. Jangan biasakan tampilan dalam kemewahan. Kalau masih ada bajumu cukup, gak perlulah minta yang baru-baru lagi. Untuk apa? Untuk apa? Ya. Ini harus kita pelajari, harus kita terapkan dari dalam gereja loh Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu, cukuplah berapa arisan kita. Gak usah satu arisan 5 baju. Bu Pendeta ini jarang beli baju ini. Ya kan Bu Pendeta? Jarang. Apalagi aku. Bapak Ibu kalau suatu saat datang ke rumah ada baju lagi pakai baju koyak, itu bukan karena nggak mampu beli baju Bapak Ibu. Enak pakai baju koyak, masuk anginnya gitu. Sayang maksudnya kalau masih bisa dipakai, sayang gitu. Sayang. Jadi nggak usah ganti-ganti baju. Aduh, kalau masih bisa Bapak Ibu pakailah. Masih bisa kendaraan kita masih bagus, pakailah. Nggak usah ganti-ganti. HP, aduh inilah yang paling parah anak muda sekarang. Masih sedikit gores, udah ganti. Masih sedikit ganti. Jangan Bapak Ibu, jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek. Kasihan orang tuamu. Oke lah pakai uangmu sendiri. Tapi ketika engkau cari terus, tipe ini muncul lagi.
Kita bilang, lebih mantap tipe itu. Kita buat teman kita, lebih mantap. Bapak Ibu Saudara, saya udah Zuminar nasional kemarin. Satu nasional GMI mendengarkan persentase saya. Ada Pak Ade, ada Bude situ ya, ada berapa jemaat juga. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, di depan saya pendeta yang lain, gak usah saya sebut nama yang nggak enak. Sebenarnya ada pendeta lain. Tahu nggak Bapak Ibu, laptop saya lah yang paling parah. Padahal saya sudah narasumber, laptopku parah. Ya masih nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Kadang mereka sindir-sindir laptop saya. Udah nggak cocok kayaknya tuh bang, gelar S3, laptop mah itu. Saya bilang nggak apa-apa lah. Nanti kapan-kapan kok ada rezeki kalau yang udah rusak saya beli pun. Itu apa? Beberapa teman bangganya pegang laptop yang harga 15 juta. Dalam hatiku, mana bisa ku ikuti kalian? Kalian lah itu. Ya. Boleh dicek Bapak Ibu. Laptop saya itu harga berapa? 4 juta. Harga 5 juta. Itu pun belinya ke Jemaat Efrata supaya dapat diskon. Ada Jemaat Efrata di Kenten itu Bapak Ibu. Ada tokonya di situ. Kalau nanti saudara-saudara mau boleh kenalan. Tapi teman-teman kadang mengejar laptop 15. Padahal apa yang mau dibahas? Apa yang mau dikerjakan rupanya? Kalau dia desain grafis terserah kan, kebutuhan. Ini pendeta apa sih yang mau ditampilkan di situ dikerjain kan? Buat flyer juga anak-anak muda ini, flyer kita ini beginilah kan. Nah Bapak Ibu Saudara, kecenderungan hedonisme juga masuk ke dalam gereja. Itu sebabnya ada jemaat menuntut ketua sinodenya sedang korupsi. Ada gereja. Gereja berperkara soal aset, soal harta dan sebagainya. Maka gereja akan mengalami kemunduran. Gereja memikirkan harta, harta, harta. Dan lain sebagainya. Nah kita pun begitu. Tadi saya sudah kupas aspek rohaniwan. Aspek kita juga, semua kita tidak kebal terhadap godaan hedonisme. Kecuali kita betul sungguh-sungguh bagaimana supaya kita enggak terhilang Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Pertama, sadarilah keberadaan diri kita selalu. Ketika kita sudah jauh daripada Tuhan, ketika kita sudah bergumul dan terbanting, terpuruk, sebenarnya jangan tunggu sampai terpuruk. Sadarilah terlalu kalau kita jauh daripada Tuhan. Si anak muda ini ayat 17 mengatakan, syukur dia ingat. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Ada orang sudah terpuruk pun gak sadar-sadar juga. Dinasehati pun gak sadar-sadar juga. Sudah begitu terjerembab, menlebab, tetap tidak sadar. Akhirnya semakin terhilang. Maka see you goodbye lah. Semakin jauh daripada Tuhan. Sadari kebodohan, sadari kesalahan. Sadari apa yang harus kita sadari. Sadari kalau kita jauh dari Tuhan, jauh dari rumah Bapa. Yang kedua, bangkitlah dalam iman. Ayat 18 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Bangkit. Orang yang sudah terpuruk susah bangkit. Tetapi dengan kuasa Tuhan dalam nama Yesus berbicara tentang iman, orang akan bisa bangkit. Amin. Ketika orang mengangkat kasur, orang lumpuh itu mengangkat kasur. Orang lumpuh itu disembuhkan Yesus. Apa kata Yesus? Yesus enggak tuntun dia kan. Yesus enggak bilang gendong dia, enggak. Tapi Yesus bilang apa? Bangkit, angkat kasurmu. Dan berjalanlah. Kita perlu bangkit Bapak Ibu. Apakah kita sedang terpuruk soal ekonomi atau soal-soal lain? Bangkit. Yang ketiga, lakukan, alami tahapan-tahapan pertobatan. Kita melihat anak muda ini menyadari kondisinya dan dia tahu dia perlu Bapa. Dia tahu dia perlu Tuhan. Lalu dia datang, aku akan mengaku dosa. Aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Bayangkan, dia ini kan bersalah kepada Bapaknya. Tapi dia tahu dia bersalah kepada sorga. Jadi ketika engkau melawan orang tuamu, engkau sedang berdosa
tidak hanya kepada bapak-bapakmu, tapi kepada sorga juga. Itu saudara-saudara, anak-anak muda. Jadi jangan kau lawan bapak mamamu, orang tuamu, karena itu menyangkut sorga. Yang B, jalin persekutuan yang intim dengan dia, dengan Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, datang kepada Tuhan, miliki persekutuan yang intim. Seperti anak muda ini kembali ke rumah bapaknya. Dari jauh bapaknya sudah lihat, dari jauh bahkan bapaknya turun berlari menyambut. Lalu apa yang terjadi? Bapak itu merangkul dia, bapak itu mencium dia, memeluk dia, meskipun ada bau aroma babi, bahkan kotoran babi. Itulah Bapa kita. Dia tidak melepaskan kita meskipun kita bau penuh kenajisan, asalkan kita datang dalam pertobatan. Yang penting intimlah dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Intimlah anak muda. Kalau seorang intim dengan Tuhan, dia tidak akan membuka keintiman dengan nafsu-nafsu dunia ini. Bangunlah relasi yang intim dengan Bapa. Ada tanda-tanda lebih lanjut, dijelaskan oleh firman Tuhan tadi. Alami terus pemulihan diri, pakaian jubahnya yang baru, menggantikan jubahnya yang lama dan bau. Ini simbol, gambaran pembersihan diri, gambaran pembaharuan hidup. Orang yang terhilang di luaran sana, dalam nafsu dan godaan dunia, bergelimangan dosa, harus mengganti baju jubahnya, harus menanggalkan hidup lamanya. Pakailah jubah kebaharuan hidup, pakailah pembaharuan hidup, hidup yang diperbaharui, jubah yang bersih, yaitu firman Tuhan dan hidup baru. Lalu Bapak itu mengenakan cincin pada jarinya. Ini pun gambaran, ini pun pesan simbolik. Cincin adalah lambang perjanjian. Cincin yang lama sudah digadaikan demi pelacur, demi hawa nafsu. Cincin yang baru yang dari Tuhan, simbol perjanjian, perjanjian iman, ikatan umat dengan Tuhan, ikatan bapa dengan anak yang tidak putus lagi. Dan yang lebih penting Bapak Ibu, ketika anak itu datang, bapaknya bilang apa kepada para hamba? Ambillah lembu tambun. Bukan tambunan ya. Ambil lembu tambun. Potong, sembelih itu. Artinya gambaran Kristus, pengorbanan Kristus. Seorang yang mau kembali ke rumah, ke home sweet home ini, persekutuan dengan Bapa, kembali dalam keluarga harmoni, dalam rumah Tuhan, harus hidup menerima pengorbanan Kristus, penebusan Kristus. Kalau tidak, nggak akan bisa masuk. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari situlah hidup anak muda ini dipulihkan. Dari situlah keterhilangan itu diganti, dia menjadi anak yang ditemukan. Maka bagaimana kita mengawali supaya hidup kita nggak terhilang? Ingatlah pada masa-masa Lent ini, menjelang Paskah ini, perbanyak kesadaran diri. Lihat posisi kita, adakah kita sudah hanyut oleh pergaulan-pergaulan yang gak baik? Pergaulan yang tidak baik merusak kebiasaan yang baik. Itu kata Amsal. Pertemanan yang tidak baik merusak hidup yang baik menjadi tidak baik. Sistem yang baik bisa menjadi rusak dan segalanya. Jadi lihatlah, sadari. Kemudian ada di mana posisi kita saat ini? Apakah anak muda, orang tua dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagaimana orientasi hidup kita? Apakah kita masih mengejar harta dan sebagainya? Pada masa-masa lain ini sadarilah keberadaan kita yang sesungguhnya. Banyak harta jangan membuat kita terhilang. Tetapi ketiadaan harta, miskin harta juga jangan membuat kita terhilang. Ada orang hilang karena harta, tapi ada juga orang menjauh dari Tuhan gara-gara enggak punya uang. Kemiskinan menjadi alasan. Sebenarnya enggak. Baik harta ada, baik kita enggak punya harta. Harta yang berharga adalah Tuhan. Amin. Itulah yang paling berharga. Nah, baik bergelimang harta atau keterbatasan harta,
Jangan membuat kita terhilang dari jalan Tuhan. Temukanlah kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan, bersekutu dengan intim dengan Tuhan. Pulanglah, mulakma. Si bungsu dan si sulung adalah gambaran orang terhilang. Si bungsu hilang di luar, si sulung hilang di dalam. Sama-sama hilang. Saudara, mari kita menemukan kedirian kita. Pulanglah ke dalam persekutuan yang sejati. Harta itu urusan lain lah itu. Pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan kalau harta kita berlebih. Tapi janganlah menggadaikan harga diri karena ketiadaan harta. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Ketiadaan harta tidak membawa anak bungsu itu pulang. Tapi yang membawa anak bungsu itu pulang adalah ketiadaan martabat dan harga diri. Harga diri itu lebih penting